Kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang AutoCAD dasar bagi pemula. Untuk kali ini saya akan mencoba menggunakan program AutoCAD 2007 versi 2007. Pertama kita klik membuka AutoCAD 2007, kemudian saya akan memulai dari menu draw yang ada di sini, membahas satu persatu perintah yang ada di menu draw. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang menu modify yang ada di sini. Nah, untuk pemula, untuk yang dasar, saya akan mencoba menjelaskan atau berbagi tentang menu yang ada di menu draw. Yang pertama ada menu line, ada perintah line, kemudian ada konstruksi line, ada polyline, ada polygon, ada rectangle, ada arc, ada circle, ada revision cloud, ada spline, ada ellipse, ada ellipse arc, ada insert block, ada make block, ada point, ada hatch, ada gradient, ada region, table, dan terakhir multiline. Nah, saya mulai dari menu draw line ya. Saya klik ini line. Ini fungsinya untuk membuat garis, tunggal seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kalau kita membuat garis baru lagi, kita klik lagi ya, atau bisa Anda klik atau ketik spasi untuk mengulang perintah yang baru saja terbuka seperti ini. Untuk membuat garis lurus datar, kita menekan tombol F8 seperti ini ya, ke bawah bisa. Jadi dia akan siku 90 derajat atau 180 derajat untuk menu draw line. Nah, untuk perintah berikutnya menu draw, yakni ada konstruksi line. Konstruksi line ini fungsinya biasanya untuk sebagai garis pembantu yang merupakan sebuah garis panjang, baik itu horizontal maupun vertikal. Cukup Anda tekan ini, kemudian Anda bisa mengklik layar hitam ini, kemudian enter ya. Jadi Anda klik ini. Jadi ini adalah garis tak terbatas, biasanya digunakan untuk garis bantu. Sedangkan lain tadi dia memiliki garis batas sesuai dengan keinginan. Seperti saya buat garis lain seperti ini, kita kembali ke garis lain. Seperti ini, saya klik pertama, saya klik ini, kemudian klik sembarang di layar hitam ini, kemudian saya masukkan angka 100 satuan unit ya, seperti ini 100 ya, 100 ya, hapus dulu ya. Kemudian saya klik ini untuk membuat garis sesuai dengan jarak, misalkan 50 ke bawah, enter 2 kali. Jadi saya ulangi, klik kemudian ke kanan atau bisa diklik langsung, kemudian masukkan nilai 200, enter. Kemudian untuk memutuskan garis bisa diketik enter lagi. Untuk membuat garis baru lagi bisa kita mengklik ini, kemudian membuat garis baru, kemudian masukkan angka 100, enter 2 kali. Nah, kemudian konstruksi lain tadi sudah, bahwa ini digunakan biasanya untuk membuat garis bantu. Untuk membuat garis bantu bisa kita menentukan kemiringan, misalkan kemiringan dengan cara ketik A, enter, kemudian masukkan sudut derajat, misalkan saya mengetik 45 derajat. Nah, seperti ini, klik seperti ini. Atau misalkan kita mau mengembalikan, misalkan Anda membuat ini, bisa Anda ketik A, kemudian 90 derajat untuk membuat garis vertikal.
untuk garis horizontal bisa menggunakan ini, klik kemudian kita masukkan A, enter, masukkan sudut derajat 180 derajat. Nah, horizontal ya, seperti ini. Oke, itu untuk garis line. Nah, sekarang kita pindah ke perintah monodraw berikutnya, ada polyline. Polyline ini adalah garis yang tidak terputus seperti ini. Akan saya ketik F8 seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini, enter kembali, kemudian saya buat garis baru lagi. Kalau membuat garis lurus, enter, kemudian kita masukkan, kita ketik F8 untuk membuat garis lurus. Misalkan saya ketik ini, F8 supaya lurus seperti ini. Nah, apa perbedaan antara garis line dengan menggunakan line dengan polyline? Ya, ini adalah kalau dia menggunakan polyline, maka garis tidak akan terputus seperti ini. Ketika diklik satu, maka semuanya ikut. Sedangkan di line itu tidak. Kalau kita menggunakan line seperti ini, dia tunggal seperti ini. Kalau Anda buat garis seperti ini, line ini tidak akan bersatu dengan garis yang tersambung tadi. Seperti ini. Maka ini tersambung. Itu polyline. Kemudian kita pindah di perintah berikutnya, yakni polygon. Polygon ini, misalkan Anda ketik polygon, klik icon polygon, kemudian Anda masukkan sisi polygon yang Anda inginkan, seperti saya masukkan 5, kemudian enter, kemudian saya klik sembarang, kemudian insert circle. Nah, jadi dia mulai dari tengah. Jadi garisnya mulai dari tengah. Anda masukkan berapa jaraknya, misalkan Anda masukkan nilai 100. Kemudian kita pindah di perintah berikutnya, ada rectangle. Rectangle ini membuat bentuk persegi panjang atau persegi. Contoh, saya ketik rectangle, saya klik sembarang, kemudian saya masukkan angkanya, jarak sisinya misalkan 100 mendatar, kemudian 100 tegaknya, horizontalnya 100. Saya ketik enter. Saya ulangi, Anda ketik rectangle, kemudian Anda klik sembarang, Anda masukkan nilai jaraknya, misalkan sisi mendatar itu 200, kemudian sisi vertikalnya 100, maka Anda tekan tab pada komputer, pada keyboard, atau bisa menggunakan koma untuk memindahkan koordinatnya seperti ini. Masukkan nilai 50 misalkan, enter. Jadi jarak mendatarnya adalah 100, kemudian 200, kemudian sisi tegaknya adalah 50. Kemudian kita pindah di perintah berikutnya yang bernama arch. Arc ini fungsinya untuk membuat garis lengkung seperti ini. Ya. Cukup sederhana. Kemudian circle. Untuk membuat circle, Anda klik circle, kemudian Anda klik sembarang seperti ini, kemudian masukkan diameternya berapa, akan tekan 100. Ini circle. Kemudian perintah berikutnya ada revision cloud untuk membuat awan seperti ini. Anda cukup mengklik ini, kemudian Anda mengklik di layar. Kemudian ada spline untuk membuat garis lengkung tak terputus seperti ini. Nah, gelombang seperti ini. Kemudian untuk membuat ellipse, perintah berikutnya ellipse untuk membuat lingkaran berbentuk oval atau lonjong seperti ini. Kemudian berikutnya ada ellipse arc, untuk membuat juga lengkungan sama. Kemudian masuk di insert block.
Nah, insert block ini adalah tempat penyimpanan objek gambar yang di blok yang bisa dipanggil kembali. Insert block ini belum bisa kita pakai karena kita belum menyimpan sebuah blok. Nah, untuk membuat blok ini kita mengklik make block atau bisa mengetik B enter. Misalkan Anda mau memblok benda segi 4 ini atau poligon ini ya, poligon ini, maka Anda bisa menggunakan perintah ini make block. Kemudian Anda select objeknya, klik ini, kemudian Anda enter, kemudian menentukan titik objeknya untuk ketika misalkan di insert nanti. Kemudian saya berikan nama polygon 5 misalkan. Oke. Nah, ketika saya ingin memanggil ini, yang ini sudah terblok ini, maka saya bisa mengetik insert block polygon 5, kemudian saya oke. Jadi insert block, kemudian oke, terpanggil dengan sendirinya. Satu lagi contoh untuk membuat blok, misalkan yang ini ya, saya mau buat blok ini, misalkan ini yang sudah garis yang sudah pecah ini, kemudian saya blok, make block, kemudian saya garis, kemudian saya select objeknya ini, saya blok ini, kemudian saya enter, kemudian saya tentukan titik sini, kemudian saya oke. Ini sudah terblok. Jadi salah satu ciri sudah terblok, sebuah objek terblok, dia akan menyatu seperti ini. Kemudian saya panggil garis ya, seperti ini. Saya insert kembali, kemudian saya masukkan misalkan tadi poligon ya, polygon 5. Nah, untuk kembali di sini. Oke, itu untuk make block dan insert block. Sekarang point ini adalah menentukan titik-titik. Nah, ini adalah titik. Jadi Anda bisa ini menentukan sebuah titik-titik. Ya, seperti ini. Kemudian membuat hatch atau arsiran, bisa Anda klik ini hatch. Kemudian kita add pick point, klik objek yang ingin diarsir, kemudian klik spasi atau OK, enter. Kemudian Anda preview untuk melihat sementara hasilnya. Kemudian Anda bisa atur di sini jenis arsiran yang Anda inginkan. Misalkan saya mau cuma garis ini seperti ini, kemudian saya preview. Bisa Anda atur skalanya, misalkan ini terlalu besar atau terlalu kecil, bisa Anda ubah spasinya menjadi 10 misalkan. Preview seperti ini. Bisa juga Anda membuat garis double seperti ini. Cukup Anda mengklik double ini, menceklis double ini. Kemudian kalau misalkan Anda ingin membuat arsiran yang miring, misalkan 45 derajat, bisa Anda klik ini, angel preview seperti ini. Kalau sudah oke, Anda bisa oke seperti ini. Saya ulangi, bisa Anda juga tekan H, enter, H is. Kemudian Anda ganti, misalkan ganti dengan yang lain seperti ini, klik ini. Anda ganti arsiran misalkan seperti batu bata atau seperti ini. Anda bisa add pick point, kemudian misalkan ini, kemudian enter, kemudian kita kembalikan ke 0, kemudian kita preview. Kalau dia seperti ini berarti ini terlalu besar, maka Anda rubah skalanya menjadi misalkan 0,1 misalkan, preview. Nah, seperti ini. Kalau sudah oke, bisa Anda oke. Hatch ini bisa juga Anda lakukan seperti ini untuk membuat arsiran yang sama. Untuk mengarsir yang ini, maka Anda boleh menggunakan perintah hatch, kemudian Anda menggunakan ini, inherit properties. Anda ingin mengcopy ini, hatch ini, memindahkan ke sini seperti ini. Anda kemudian preview. Ini sudah pindah. Saya ulangi, hatch, kemudian inherit properties seperti ini. Kemudian Anda
klik ini, kemudian Anda preview theme. Itu. Kemudian berikutnya gradient. Ini adalah arsiran yang sifatnya solid atau berwarna. Ini kita coba ini, pick point, kemudian kita coba arsiran ini, kemudian kita preview. Bisa juga kita mengganti warnanya, misalkan warna merah. Tadi warna merah ya, warna merah. Nah, oke, Anda ganti menggunakan seperti preview. Jadi yang bisa Anda oke. Saya ulangi, misalkan Anda ingin menggradient, klik gradient, kemudian pilih jenis arsiran gradiennya, kemudian Anda add pick point, pilih objeknya, kemudian Anda oke. Seperti ini. Kemudian kita pindah di region. Region ini untuk menyatukan objek yang tertutup. Region. Seperti ini ya. Misalkan saya buat sebuah garis seperti ini. Saya buat garis seperti ini. Seperti ini. Ini terpisah garisnya. Kemudian saya ingin menyatukan, saya menggunakan perintah region seperti ini. Anda klik semuanya, kemudian oke. Ini sudah menyatu. Itu penggunaan region. Kalau dia garisnya tidak tertutup, maka ini tidak bisa di region seperti ini. Misalkan seperti ini. Ini tidak tertutup, maka ketika kita regionnya seperti ini tidak akan terjadi. Tidak bisa. Seperti itu. Kemudian perintah selanjutnya ada table. Table ini untuk membuat tabel. Kita akan menentukan berapa jumlah kolomnya. Misalkan kita menentukan 3. Kemudian barisnya ada berapa. Misalkan saya membuat baris 10 dengan ketinggian berapa satuan. Kemudian Anda bisa oke. Jadi jumlah kolomnya ada 3, 1, 2, 3, kemudian jumlah barisnya ada 10 ke bawah. Ini untuk membuat tabel. Kemudian berikutnya membuat teks, multi teks. Anda klik teksnya, kemudian Anda menulis belajar AutoCAD 2007 untuk pemula. Kalau Anda ingin, kemudian oke. Kalau misalkan ini dianggap terlalu kecil, bisa Anda rubah dengan cara mengklik 2 kali, kemudian Anda blok, kemudian Anda ganti ukurannya, misalkan ganti 25 atau 30 untuk memperbesar. Kemudian jenis tesnya juga bisa diganti, misalkan Cordana, kemudian oke. Kalau dia memanjang seperti ini, bisa Anda tarik, klik 2 kali, kemudian Anda tarik tanda panah ini. Kalau misalkan ingin 1 baris saja. Seperti ini. Anda juga bisa mengganti warnanya, misalkan ini warna merah. Oke. Baik, itu saja untuk pengenalan menu draw untuk pemula sebagai pertemuan pertama kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu modify yang juga sangat penting dalam penggambaran AutoCAD. Untuk pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan ini, menu modify. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa di subscribe. Semoga sukses.